Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Jauh sebelum Ramadan tiba, banyak di antara kaum muslimin berharap melalui untayan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, tambahkanlah kebaikan kepada kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah ya Allah usia kami ketemu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, syukur kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa sekalian, Ramadan telah kita jalani. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan menjadi amaliyah kita meningkat, ketakwaan kita menjadi lebih baik dibanding Ramadan yang telah berlalu. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah, Ramadan tahun ini sebagaimana kita rasakan agak berbeda dibanding Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada puasa Ramadan tahun ini kita dihadapi oleh ujian, musibah, yaitu di tengah musibah pandemik virus corona yang disebut dengan COVID-19. Oleh karena itulah, sesuai dengan seruan Majelis Ulama Indonesia dan juga pemerintah kita dituntut selama Ramadan ini untuk lebih banyak di rumah, stay at home. Tetapi kaum muslimin wal muslimat, tidak berarti bahwa anjuran untuk tetap berada di rumah itu akan menurunkan kualitas dan kuantitas ibadah Ramadan kita. Tetapi justru sebaliknya, dengan adanya musibah ini, kita tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, walau kita dalam posisi lebih banyak stay at home. Di dalam Al-Quran barangkali ada semacam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya boleh jadi kita tidak senang, benci terhadap sesuatu padahal ada kebaikan bagi kita. Sebaliknya, boleh jadi kita mencintai, senang kepada sesuatu tetapi banyak keburukan kepada kita, karena Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah, ada banyak kebaikan yang dapat kita laksanakan selama kita berada di rumah ini. Yang pertama, paling tidak kita punya banyak waktu untuk menjalankan ibadah amaliyah selama Ramadan, selama di rumah kita. Bahkan justru hal-hal yang membuat kualitas pahala Ramadan kita berkurang itu sering terjadi ketika kita beraktivitas di luar rumah. Nah, oleh karena itulah, hikmah pertama di balik musibah pandemi virus corona 19 ini di bulan Ramadan adalah kita punya banyak waktu untuk menjalankan amaliyah ibadah selama Ramadan walaupun kita di rumah. Lalu yang kedua, amaliyah kita dapat tingkatkan, yaitu qiyamul lail. Selama di rumah kita dapat melaksanakan tarawih bersama keluarga kita, melaksanakan ibadah sholat witir, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, bahkan tadarus Al-Quran. Karena apa? Karena bulan Ramadan dikatakan juga syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yaitu bulan Ramadan disebut juga sebagai bulannya Al-Quran, karena di dalam bulan Ramadan diturunkannya wahyu pertama di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, kita dapat lebih banyak lagi melaksanakan qiyamul lail, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan qiyamul lail pada malam-malam bulan Ramadan dengan syarat iman dan mengharapkan pahala dan menjadikan qiyamul lail dan puasa tersebut sebagai muhasabah diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Lalu yang ketiga, amalan selama bulan Ramadan ketika kita di dalam rumah tetap kita laksanakan sedekah selama bulan Ramadan. Paling tidak kita laksanakan sedekah dalam bentuk iftar, memberikan pembukaan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebab kata Rasulullah, "Man fattara sha'iman kana lahu ajr." Siapa yang memberikan pembukaan takjil kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan ganjaran mislu ajrihi, sama seperti ganjaran orang yang kita beri pembukaan tersebut. La yunqasu min ajri shaim syai'an, dan tidak dikurangi sedikit pun ganjaran orang yang berpuasa. Oleh karena itulah, mari kita laksanakan iftar, terutama kepada jiran tetangga dan keluarga dekat kita. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, pada bulan Ramadan juga amaliyah yang baik kita laksanakan adalah umroh. Walaupun saat ini kita pahami bahwa untuk umroh itu sedang ditutup oleh kerajaan Saudi Arabia. Sebab kata Rasulullah, ketika itu bertanya wanita Ansar kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya melaksanakan ibadah umroh pada bulan suci Ramadan? Maka kata Rasulullah, faiza jaa Ramadan fa'tamiri. Maka apabila telah masuk bulan Ramadan, fa'tamiri, kata Rasulullah, maka berumrahlah engkau. Fa inna umratan, sesungguhnya umrah di dalam bulan Ramadan, ta'dilu hujjatan, membandingi setimpal dengan ibadah haji itu sendiri. Ta'dilu hajjatan. Lalu yang kelima, yaitu kita banyak berdoa selama bulan Ramadan meskipun kita masih dalam kondisi tetap di rumah. Sebab kata Rasulullah, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama, as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa selalu berdoa sampai dia berbuka nanti. Lalu yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang lagi mengadakan perjalanan yang baik. Lalu yang ketiga, wa da'watul mazlumi, dan doanya orang yang teraniaya. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itulah, di tengah kita melaksanakan ibadah Ramadan, di tengah ujian COVID-19 ini, kita tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai tujuan akhir daripada kewajiban ibadah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itulah, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa sekalian, maka kita jadikan Ramadan ini sebagai proses evaluasi kita untuk menjadikan kita lebih baik setelah usainya Ramadan. Jangan sampai Ramadan tahun ini lebih buruk daripada Ramadan yang telah lalu. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.